Oke, harus sudah di pick loh di Onyx Prodigy. Iya, hero dive juga ya dari Onyx Prodigy. Banyak banget yang bisa ngedive. Gila loh. Ya, cuman kalau kita lihat ini ngedive kan kalau udah dalam arti kata ngedive berarti kan team fight bakal intens. Kalau tim fight bakal intens lagi pada ngumpul, itu udah tanggung jawabnya seorang Drew untuk memberikan ruang untuk Aura Esports zoning untuk war-nya, Kak. Nah, ini salah satu yang mesti dilihatin sama si King Brian yang menggunakan Herald. Dan Aura Esports mereka kayaknya juga punya jawaban atas hero dive dari Onyx Prodigy itu Akai. Sebenarnya untuk King Brian juga kalau ngebawa Purify ini sulit banget ya. Untuk hero Harit. Kita lihat aja di sini ada Chow, di sini ada Pakuito juga. Dua hero yang sangat-sangat kacau sekali apabila ada yang mendekat ke arah mereka. Ini Way of Dragon-nya bisa, kena uppercut juga bisa. Betul. Sementara dari Roger. Dari Harit sendiri agak sedikit puyeng apabila nantinya Zaman Force yang dikeluarkan, Chrono Dash yang dia keluarkan juga udah mulai terhambat ya. Betul. Rangkaian dari ulti yang dia keluarkan juga bakal jadi kacau banget. Dan ini dia hero-hero yang udah diambil oleh kedua tim. Kita akan melihat saja sesaat lagi bagaimana pertempuran mereka di Land of Dawn antara Onyx Prodigy versus Aura Esports. Siapakah yang akan bisa mendapatkan kemenangan pertama? Bisa langsung kalian prediksi. Kalau aku sih Onyx, Kak. Masih karena kalau late game Lycan Pounce dari seorang Roger bisa perih banget dan bisa cepat menghilangkan seorang Event. Dan ini sesuai loh sama yang dia prediksi tadi. Memang analisnya itu udah boleh-boleh nih sekarang. Oke, tapi ingat jadi malu. Isansin jarak dekat, sabetan dari samurainya jauh lebih sakit loh. Jadi Papulung ke Aura. Pulung sesuai dengan prediksi Onyx. Tapi diingat lagi, Lycan Pounce dari seorang Roger tuh sakit imun. Memang imun. Tapi di saat nanti jaraknya udah dekat, ada Thrashless yang bisa mundur ke bagian belakang, dia bisa memberikan panah juga. Kita lihat aja bagaimana nanti aksinya. Ekspektasinya kita seperti itu ya. Tapi apa yang akan terjadi di Land of Dawn akan kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Game yang pertama Best of 3 Series. Akankah di sini Aura mendapatkan 1 poin pertama mereka dari kemenangan game ya, karena sampai minggu yang kedua di hari yang kedua Aura Esports belum bisa ngedapetin apapun. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka sudah belajar dari kesalahan. Karena ini adalah sistem liga, siapa yang cepat belajar mereka yang bisa mendapatkan kemenangan atau bertahan pula. Ini kita bisa melihat dari Colt dan juga King Brian. Skinnya boleh-boleh juga tuh. Mahal Bude. Soalnya. Iya. Ya udah, tapi di sini Hanako di tengah dalam bahayanya yang perlu sudah dikeluarkan dan sayang ini tak bisa selamat. Di situ ada Tama yang mendapatkan first blood-nya. Menahan terlalu lama di area mid lane. Hanako pun menjadi korban yang pertama, tapi dia hypo. Jadi yang bisa dibilang Jawheadnya sekarang melakukan rotasi ke bagian bawah. Bertiga mereka ejektornya akan berhasil kena kah? Enggak, ternyata Arjun harus mengeluarkan flickernya. Ya, dan Aura di sini juga udah mulai mikir 1000 kali lebih keras. Seperti ini kita juga udah masuk ke dalam game lagi. Masalah sudah terselesaikan. Semoga lancar-lancar aja untuk game yang pertama. Karena dari tim Aura mereka juga udah mulai berotasi nih ke area bawah mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Arjun, tapi di bagian atas udah ada fight yang terjadi, masih level 2 belum bisa mengeluarkan daya lebihnya. Sementara untuk Hypo numpang lewat bos, ejektornya nggak bisa mendapatkan ke arah Paul yang menggunakan Chow. Iya, tapi tengok tuh Hyponya udah di atas lagi. Dia tadi di bawah, sekarang ke atas lagi. Matildanya mengisi ke area tengah dan di-cut, di sandwich kali ini. Colt mau kemana ketika Hypo sudah berada di tengah-tengah, masih bisa kabur mengkocik ke area ke kanan ke kiri, tapi Onyx Prodigy mereka nggak terlalu peduli. Mereka mau ngepet bareng-bareng di area turret. Gold shieldnya akan mereka habisi. Dan ini baru menit segini mereka udah tajir melintir dengan mendapatkan shield yang ada. Sementara itu ya di bagian turtle ada space yang tercipta, cuman King Brian udah melihat dan mendapatkan informasi memberikan kepada teman-temannya. Haifa pun smart missile dikeluarkan, nembak ke arah turtle di bagian tengah. Akainya terkena damage dari soul bloom yang dikeluarkan oleh Matilda, sakit banget udah mulai berasa. Dan turtle-nya kayak direlain aja nih Bude untuk Onyx Esports. Untuk Onyx Prodigy gimana? Betul, dan Aura mereka nggak mau melakukan peperangan di situ, langsung disuruh ke area depan. 4 member dari Onyx Prodigy masuk ke area bawah dan Arjun yang flickernya masih cooldown tak bisa kemana-mana lagi. Dan itu 4 member nggak mungkin, walaupun ada flicker kayaknya susah juga untuk selamat dari Arjun itu sendiri. Waduh, cukup keteteran dari Aura di awal game seperti ini. Hanya saja Sirvet Lance masih cukup pede karena ada 2 rekan yang langsung ke backup, tapi ejector dilemparkan lagi. Akainya
dengan seluruh lemak yang dia miliki pun terbang dilemparkan robot. Iya, kalau menurut gue tadi sayang sekali sih, itu kayak sesuatu yang tidak perlu dipaksakan diserang Akai ya, kalau misalkan emang udah kelihatan bertiga ya nggak perlu diinisiasi. Ya, seperti merelakan nyawanya sendiri tadi kalau dengan adanya flicker mencoba untuk ngegojek ke kanan kiri, Wave Dragon yang nggak bisa menyelamatkan dirinya di area atas, sudah harus pulang ke base-nya. Iya, ini kayak bingung sendiri jadinya ya Bude ya. Dari tiap lane yang dimiliki oleh Aura, saya bilang mereka kalah 4-0, sekarang poin sementara perbedaan juga udah mulai terlihat ada di angka sekitar 2.700 ataupun 2.900. Tapi Arjun dan juga rekan-rekannya ada Variety beserta Drew udah melakukan initiate ke bagian depan. Drew masih bersembunyi di bagian dalam, udah level 4. Hari Candid seharusnya udah bisa dikeluarkan, sementara itu udah ada Unstoppable Force juga melemparkan langsung ke arah Isansin-nya. Berhasil mendapatkan Isansin bahkan dari Aura sendiri. Waduh, mereka kehilangan, tapi Onyx baru kehilangan Jawhead seorang diri. Yes, ada yang ketinggalan juga di area belakang. Arjun yang tak punya flicker lagi diseruduk dan tak bisa kembali. Drew yang kupikir dia bisa selamat masih dikejar-kejar, dioprak-oprak sama Tama sampai ke tier yang kedua. Onyx Prodigy mereka menang jumlah dalam peperangan, tapi kali ini Tama dalam posisi yang sangat-sangat awkward. Flame shot tak bisa menghentikan pergerakan dari Tama dan Tama masih bisa selamat. Cuma akhirnya Aura di sini pecah telur. Doke pecah, mendapatkan 1 poin kill. Aura berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi tetap aja ada sebuah kerugian mereka dapatkan karena sih. core-nya yang ternyata berhasil didapatkan. Tapi tadi kita lihat Thousand Pounder-nya lompat ke bagian depan, cukup pede Drew-nya. Turtle sepertinya untuk kali ini akan menjadi milik lagi dan lagi dari Onyx Esports, kecuali ada satu Mountain Shocker ataupun initiate yang dilakukan. Onyx Prodigy akan menambahkan pundi-pundi net worth mereka. Kali ini perbedaan net worth udah di angka hampir 4.000. Jadi Aura harus bekerja ekstra dan lebih berhati-hati. Jangan sampai Onyx memaksimalkan keadaan ini, nge-steal satu persatu hero mereka, turret mereka, karena yang di bawah udah nggak ada, udah keropos. Yang di bawah udah runtuh, menembakkan lagi, Birul hanya mengetonting-tonting aja. Ejectornya melemparkan langsung Akai untuk balik. Oh my god, Soul Bloom-nya coba lihat. Damage yang cukup berasa, bye-bye. Hypo bisa aja mengeluarkan Unstoppable Force-nya. Kita lihat untuk kali ini ultimate-nya masih standby. Tapi siapakah yang akan menjadi korban zaman Force bertah? 2 orang lainnya langsung berhasil untuk mendapatkan ke arah Chow-nya. Ya, tersisa sendirian dia di tier yang pertama, mencoba untuk mendefense seorang diri, tapi teman-teman yang lain terlalu jauh di belakang, tak bisa untuk melakukan backup. Permainan dari Onyx terlalu cepat, Aura tak bisa merespon ini. Sekarang di area tengah, Drew sudah maju ke depan, tapi Black Dragon Form muncul ke area lini belakang, mencoba untuk mengamankan core dari tim Aura, yang rupanya Onyx Esports gak mau terlalu overextend, mereka gak mau terlalu berlebihan, mereka masih bermain cukup disiplin. Iya, dari Onyx santai dulu, bahkan inner turret di top lane juga udah berhasil diambil. Siapakah yang akan menjadi korban, tapi ejectornya tadi gagal untuk mendapatkan Karacho. Dia bertemu sekarang dengan menggunakan zaman force-nya Harit. Kita lihat sedikit lagi SP tersisa, dan Chow-nya pun udah nggak bertahan lagi, harus menerima sakitnya magical damage yang dikeluarkan. Oke, ini kalau kita lihat ini udah benar-benar dari tim Aura baru menit yang ke-6 runtuh. Tier 1, tier 2 udah hilang, di tengah juga udah nyentuh ke tier yang kedua. Dan skenario apa sih dari Choji kalau Aura bisa memenangkan game ini? Gimana ya kalau untuk skenario-nya sendiri, kalau menurut aku ya Kak, ini dari tadi Aura dari awal game ini udah bener-bener rugi banget karena shield dari bottom dan topnya itu keambil. Iya, tapi skenario-nya apa nih? Apakah ada Hurricane dan seperti ini bisa mengubah keadaan, membalikan meja yang sudah dimiliki oleh Onyx Esports? Kembali kepada combo sih. Sebenarnya kalau dilihat ya, inisiasi kombonya tuh di awal ada Arjun ya. Di mana Arjun mesti set up tempat posisi war yang enak untuk Aura agar bisa di combo rentetan sama Yusuf dan juga Nako. Arjun udah mau coba, tapi Summon Force juga dikeluarkan membuat tim Aura mundur teratur ketika Onyx Prodigy berhasil mengamankan Turtle yang ketiga. 3 Turtle diajak mainnya sama Onyx Prodigy. Oh, masih sayang, tapi mundur lagi nih semuanya Ibu De ya. Belum mau melakukan initiate yang jauh lebih dalam lagi. Dari Onyx jauh lebih sabar untuk sekarang, udah ada tas. Kayaknya dia paham nih, ada Arjun di depannya yang bersembunyi dalam rumputan. Diledek-ledekin aja, ditonting-tonting aja. Sini lo keluar, gua kaget takut, mungkin seperti itu. Tapi zaman Force kali langsung dikeluarkan begitu aja. Untung Variety masih bisa kabur ke bagian belakang, masih santuy lagi, belum ada Wave Dragon. Tapi ternyata udah ada lagi satu Unstoppable Force yang langsung dikeluarkan, Bude. Yes, dan Variety juga slow banget. Dan Sir Lance berhasil mendapatkan poin kill-nya. Dikejar-kejar, diudak-udak minion jauh. Oh, tak apa. Mereka
mereka tahu betul berapa besar damage yang sudah mereka miliki. Gap yang ada di antara kedua tim ini tentunya membuat Onyx Esports, walaupun kita tahu ini baru menit ke-7, tapi perbedaan level 10 dan 7, 11 dan 7, perbedaan level, perbedaan item membuat Onyx begitu percaya diri. Gimana ya, bisa dibilang kalah banget. Sementara Black Dragon Form, Black Dragon Form dikeluarkan hanya untuk membuat perimeter agar pemain Onyx bisa mendapatkan ke arah inner turretnya tadi dengan cukup gampang ya. Gak ada yang berani maju pemain-pemain dari Aura. Sementara itu untuk sekarang ada 1, 2, 3, 4 player langsung set up. Sementara untuk Yuzong seorang diri di arah yang berbeda. Aura yuk, bisa yuk. Ini Onyx loh. Wah. Ini dari tadi Colt juga udah 5 kali ketangkap ya, lagi jalan-jalan sendiri. Dan emang kayaknya kalau jalan sendirian ada Onyx susah sih buat selamatnya sih. Diculik dari tadi loh mereka satu persatu. Hanya saya untuk sekarang juga belum ada inisiatif lebih lagi yang dikeluarkan Zaman Pos untuk kali ini langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada sedikit lagi SP yang dimiliki, tapi ternyata untuk itu Taritnya berhasil mendapatkan mega kill terhadap Akainya. Ya, Shuriken tak bisa menyelamatkan dirinya. Onyx Prodigy kali ini mereka bergerak langsung ke area top lane-nya. Kali ini 4 lawan 5. Onyx dalam jumlah yang lebih banyak. Mereka bisa memenangkan war ini seharusnya, tapi Arjun tak berhasil untuk menyelamatkan diri mereka. Onyx Prodigy di sisi lain belum ada yang tumbang sama sekali. Mereka stick S5, gak ada yang terluka. Tapi King Brian tertinggal di area belakang sana. Black Form dimunculkan, dikeluarkan, bermain-main di area base milik tim Aura. Wah. Terjun lagi, landing tepat berada di dalam inhibitor turret yang ada di area mid lane. Sementara Thousand Pounder dikeluarkan juga. Sirvet Lance belum mengeluarkan open fire. Sementara di bagian belakang soul gripnya juga Hurricane Dance dipaksa dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan diri dari Akai. Bisa lepas dari cengkeraman Roger. Bayangkan aja di sini Onyx ketika ada 2 member yang lagi reload terlebih dahulu, mereka bertiga aja bisa nahan supaya Aura nggak keluar. Udah dikandangin habis-habisan. Walaupun mereka kalah jumlah, mereka tahu mereka unggul dari segala aspek. Jadi pede banget di sini, nggak ngeriset sampai semuanya mundur. Mereka nggak ngendorin sama sekali gas yang sudah mereka gas dari awal. Dan yang paling seru kak aku lihat ya, dari tadi Yuzong itu benar-benar bagus inisiasinya. Dia benar-benar tahu caranya menggunakan Black Dragon Form, entah itu untuk ngebluff ataupun emang bener-bener untuk inisiasi. Dan kalau kita lihat juga dari Tamanya yang menggunakan Matilda, ini bener-bener oke banget support dan juga damage yang dikeluarkan dari Matildanya kan. Wah. Yes. Dan sekarang Lord juga kayak ini membantu Onyx Prodigy untuk masuk ke dalam base milik Aura. Dan kita kalau ngelihat seperti ini tentu Aura akan semakin kesulitan buat nahan base mereka biar nggak hancur. Yang aku notice gini kak, ini dari tadi kayaknya setup war dari Aura nih agak nge-split. Agak misah-misah dari tadi. Yang satu mati, yang satu hilang. Kurang ngeblend ya, karena sekarang Hurricane juga sudah dimunculkan. Nice opening dari tim Aura, mendapatkan hypo terlebih dahulu, tapi dari belakang teman-teman dari Onyx Prodigy masuk langsung ke area depan. Dan dari Aura, mereka sudah nggak punya resource skill apapun. Arjun juga tumbang, sekarang Colt yang tersisa di area belakang dimakan, diempat habis-habisan oleh tim Onyx Prodigy. 1 untuk 2 keuntungan yang didapatkan oleh Onyx lagi. Respon yang sangat cepat dimiliki oleh tim Onyx. Licin banget Matildanya loh. Wah, sakit parah sih. Coba lihat Hanako mendapatkan damage dari Soul Bloom aja udah kayak begitu rasanya. Tapi di bagian tengah udah mulai masuk juga karena inventarnya udah mulai tumbang. Ada 1, 2, 3, 4 hero beserta Lord. Dia akan langsung nabrak ke arah base turret yang dimiliki oleh Aura. Thousand Pounder tadi lompat ke bagian depan. Black Dragon Form juga udah langsung dikeluarkan. Sedikit lagi SP yang dimiliki oleh Akai. Dan Akainya pun menghilang beserta dengan base turret dari Aura. 1-0 untuk Onyx. Yes, Onyx. Cepet ya? Iya, gimana? Enggak apa-apa, baru 1 game. Yes. Masih ada 2 game lainnya. Betul. Untuk tim Aura. Untuk tim Aura kalau bisa menyamakan kedudukan kita akan terbang menuju ke game yang ketiga. Tapi kalau